Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik anak-anak generasi penerus masa depan? Sehat selalu dan berpikir positiflah. Dan berpikir analitislah. Analitis kritis tentunya. Dengan analitis kritis kita akan mampu menghadapi beragam persoalan dan mencari solusi yang terbaik, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan di mana kita berada. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas tentang bagaimana menyikapi bullying yang kerap kita alami atau kerap kita saksikan. Bullying atau kata lain adalah penindasan, risak, atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa secara terus-menerus. Penyebab bullying bisa berasal dari eksternal ataupun internal. Dari eksternal, contohnya adalah pola asuh keluarga yang otoriter atau permisif. Otoriter adalah di mana orang tua memiliki power yang sangat kuat, tidak bisa dibantah dan harus diikuti. Terkadang otoriter ini pun diikuti dengan kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik. Kemudian permisif adalah pola asuh yang mengizinkan apapun yang dilakukan oleh anaknya. Andaikan yang dilakukan adalah tidak baik, maka tidak ada batasan atau tidak ada teguran atau bimbingan dari orang tua bahwa hal itu buruk dan tidak boleh dilakukan. Permisif adalah mengizinkan apapun yang dilakukan oleh anaknya tanpa melihat baik dan buruk. Tentu hal ini tidak baik sebab ketika anak melakukan hal yang tidak baik dan tidak ditegur atau tidak diarahkan bahwa itu adalah tidak baik dan tidak boleh dilakukan, maka secara otomatis anak akan melakukan dan menganggap perlakuan buruk atau hal buruk yang dilakukannya adalah hal yang biasa saja atau baik. Kemudian dari eksternal, tontonan media atau tontonan yang dilihat oleh anak-anak tentu juga menjadi pengaruh penyebab dari perilaku bullying. Andaikan tontonannya tidak baik, contohnya adalah film game ya sebenarnya, yaitu Smackdown misalnya. Maka anak-anak ketika bermain merasa bahwa film itu adalah sesuatu permainan yang menyenangkan. Padahal kita ketahui ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ditonton di televisi atau di permainan yang sudah diedit tentunya, dan itu tidak terpikirkan oleh anak-anak bahwa dengan memukul orang itu akan berakibat fatal terhadap organ tubuh orang yang dipukulnya. Nah, ini tentu perlu ada arahan bimbingan bahwa hal yang dilakukan atau yang ditonton yang tidak baik adalah tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Sementara penyebab perilaku bullying dari internal adalah karena pengalaman masa lalu. Bisa jadi dia berperilaku tidak baik sebab orang tuanya mencontohkan hal tersebut, lingkungannya mencontohkan hal tersebut. Orang tua yang sering mencaci memaki anak-anaknya, bahkan memukul anak-anaknya, dan secara tidak sadar mereka melakukan itu terus-menerus dan berulang, tanpa mengarahkan bahwa mencaci, memaki, memukul adalah tindakan yang tidak benar, tidak baik. Maka secara otomatis anak-anak akan mengalami hal bahwa caci maki, pemukulan adalah hal yang lumrah yang biasa dilakukan, dan ketika dia kemudian berinteraksi dengan orang lain, maka yang akan muncul adalah kata caci maki dan perilaku memukul secara tidak sadar. Kemudian kognisi. Kognisi adalah kegiatan mengolah informasi dengan cara berpikir. Dari cara berpikir inilah kemudian ketika akal sehat kita jalan, maka kita akan mampu membedakan mana yang benar, yang salah, yang baik dan buruk. Namun ketika kognisi kita, pemikiran kita lebih banyak dijejali dengan beragam informasi atau pengetahuan yang negatif, maka secara kognitif perilaku cara berpikir kita tentu akan selalu mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Jadi kognitif adalah cara berpikir kita. Andaikan cara berpikir kita negatif, maka harus diluruskan oleh para pendidik agar anak-anak atau agar orang tersebut mampu
memilah untuk mengganti bagaimana berpikir negatif menjadi berpikir positif. Bentuk-bentuk penindasan atau bullying dapat secara verbal maupun secara fisik, langsung maupun melalui media. Untuk verbal berupa ejekan, cacian, hinaan yang ditujukan biasanya terhadap ras, agama, warna kulit, bentuk tubuh, nama atau keluarga, dan gender. Selanjutnya untuk verbal juga adalah dalam bentuk ucapan yang berindikasi ancaman-ancaman. Sementara fisik adalah meludahi, menampar, memukul, menendang, dan yang kini marak terjadi adalah kasus pelecehan seksual. Nah, ini semua berpengaruh baik secara fisik maupun psikologis terhadap orang yang dibully. Dampak bagi korban yang terkena bullying bisa mulai dari yang teringan sampai yang paling ekstrim, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik bisa saja seseorang yang terkena kasus bullying terluka, dan secara mental bisa saja dia mengalami putus asa, kekhawatiran, kondisi kejiwaan yang tidak tenang, sehingga baik secara fisik maupun mental dampak tragisnya bisa sampai menghilangkan nyawa, baik oleh orang yang membuli ataupun korban yang merasa sudah tidak memiliki solusi atau jalan keluar. Biasanya mereka melakukan tindakan bunuh diri. Dan ini tentu merupakan hal yang tidak benar dan harus kita cegah. Lalu bagaimanakah kita mampu mengatasi perilaku bullying? Sebagai pendidik tentu banyak cara, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi, atau mulai dari teguran, dari arahan, bimbingan, hingga kepada hukuman. Tindakan internal yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir atau mengatasi perilaku bullying adalah bagaimana kita memiliki pemikiran yang positif terhadap diri kita dan orang lain. Saya ulangi, tindakan yang pertama yang dapat kita lakukan untuk mengatasi bullying adalah bagaimana kita memiliki cara berpikir yang positif terhadap diri kita pribadi dan terhadap orang lain. Untuk cara berpikir positif terhadap diri, tentu ada prosesnya, dan secara garis besarnya bagaimana kita memahami diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita, hal yang kita harus lakukan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan diri kita yang tadinya kurang baik atau lemah menjadi lebih kuat. Nah, kelebihan-kelebihan diri kita inilah yang akan membantu kita untuk mampu berinteraksi lebih positif dengan orang lain. Sementara untuk tindakan eksternal adalah bagaimana para pendidik, khususnya orang tua, guru, dan dosen melakukan pengawasan, melakukan bimbingan dan arahan terhadap anak-anak. Bagaimana mereka harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, bimbingan dari orang tua, pengawasan dari para orang tua dan para pendidik, termasuk guru dan dosen, menjadi sangat penting agar anak-anak memiliki pengontrol apa hal yang dilakukan yang memang baik untuk dilakukan dan mana hal yang buruk yang tidak baik, tidak boleh, dan tidak seharusnya dilakukan. Seseorang akan memiliki konsep diri atau tindakan internal, yaitu cara berpikir, cara bertindak, bersikap, dilakukan dengan baik dan benar atau bahkan sebaliknya tidak baik dan tidak benar, semuanya berawal dan berasal dari keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama pembentukan karakter anak atau tempat pembentukan karakter manusia. Keluarga merupakan awal anak mendapat pengetahuan, termasuk tentang nilai-nilai agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Keluarga juga merupakan awal anak belajar berinteraksi sosial. Pendidikan menjadi panutan dan menjadi contoh yang diimitasi oleh anak. Ini dilihat dari para pendidiknya,
dan semua ini akan diikuti oleh anak-anaknya. Jika keluarganya bapak ibunya baik, maka secara logika anak-anak tentu diharapkan akan menjadi baik. Bila bapak ibunya tidak baik, maka anak-anak akan mencontoh, akan melihat, dan akan mengikuti apa yang dilakukan oleh para orang tuanya. Tindakan secara eksternal yaitu yang bisa dilakukan oleh orang lain, baik itu orang tua maupun guru atau dosen, ataupun pihak lain, yaitu dengan menggunakan teori pengendalian sosial. Ada dua istilah yang digunakan, yaitu preventif dan represif. Pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku serta bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial yang digunakan diantaranya adalah istilah preventif dan represif. Preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi hal yang buruk. Tindakan ini menjadikan seseorang untuk diarahkan lebih taat pada aturan dan paham atas segala tindakan yang dilakukan. Preventif adalah tindakan untuk mencegah berbagai pelanggaran yang terkait dengan norma. Ini bisa dikatakan atau diistilahkan dengan targhib wa tarhib, yaitu ancaman dan hadiah, begitu ya, ganjaran dan ancaman. Orang yang berperilaku baik akan mendapatkan hadiah, sementara orang yang melakukan tindakan tidak baik akan diberikan ancaman hingga hukuman. Sementara represif adalah tindakan yang kerap diambil untuk menindak pelanggaran. Dengan tindakan represif ini, penyimpangan akan terkontrol dan berkurang. Contoh untuk pengendalian represif adalah dengan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, yaitu teguran atau hukuman. Bagaimana mengatasi perilaku sikap bullying? Saya lebih menyoroti kepada tindakan eksternal, di mana para pendidik, yaitu orang tua dan guru, lebih memiliki porsi untuk mampu melakukan meminimalisir atau mengurangi tindakan-tindakan atau sikap bullying dari para anak-anak kita. Untuk para orang tua, tentu ketika keluarga merupakan tempat pertama dan utama pendidikan bagi anak, perlu ada pola asuh yang proporsional. Tidak boleh pola asuh yang hanya permisif, tidak boleh pola asuh yang diktator, namun beragam pola asuh dapat digunakan dengan tujuan untuk mendidik anak menjadi anak yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku. Kemudian, pemilihan bahasa dalam berkomunikasi diupayakan adalah pemilihan bahasa atau diksi yang bermuatan positif. Jangan dilakukan atau terlalu banyak berkomunikasi dengan diksi atau pilihan kata yang negatif. Karena apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh anak-anak, itulah yang akan disimpan di dalam memorinya. Ketika rasa yang dialami atau memori yang dimiliki adalah rasa yang negatif atau memori yang negatif, maka tentu sikap dan perilaku anak akan tumbuh dari proses berpikir yang negatif tersebut. Kemudian para orang tua hendaknya ikatan kekeluargaan perlu ditingkatkan, yaitu dengan menumbuhkan, dengan membiasakan nilai-nilai agama, nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, dan menerapkan, mengenalkan hukum-hukum yang berlaku ketika hal-hal yang tidak baik dilakukan. Kemudian luangkanlah waktu bersama anak-anak untuk memberikan perhatian dan pengawasan. Tidak bisa semua orang tua atau dua-duanya orang tua bekerja di luar rumah dalam jangka waktu yang lama durasinya. Harus ada orang tua yang cukup waktu untuk mendampingi anak-anak di dalam keluarga sehingga akan mampu memberikan perhatian, memberikan
didikan, bimbingan, arahan, dan kasih sayang kepada mereka. Sementara untuk guru dan dosen sebagai pendidik pendamping, kenalkanlah anak pada konsep diri sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh guru dan dosen. Kemudian berilah perhatian dan pengawasan, sebab kita ketahui apabila kedua orang tua anak tersebut dua-duanya bekerja, tentu perhatian dan pengawasan dari para orang tua berkurang. Disinilah peran tanggung jawab guru atau dosen untuk memberikan perhatian dan pengawasan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Kemudian sering mengingatkan reurgensi tentang pentingnya nilai-nilai kasih sayang, toleransi, empati, gotong royong, dan nilai-nilai karakter baik lainnya terhadap sesama. Kemudian ambillah tindakan tegas berupa ancaman dan hukuman atas perilaku anak-anak yang menyimpang. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah, namun dengan upaya, dengan keyakinan, insya Allah kita akan mampu membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik dan terhindar dari perilaku-perilaku yang kurang kita harapkan, yaitu perilaku yang akan menyebabkan kepada tindakan bullying. Apa yang harus dilakukan oleh anak ketika dia menghadapi bullying? Yang pertama adalah tindakan internal anak. Dia harus memiliki konsep diri, cara berpikir, yaitu untuk mengembangkan kognisinya, cara berpikir, kemampuan berpikirnya untuk lebih kritis dalam menghadapi beragam persoalan yang dihadapinya. Maka carilah apa yang menjadi kelebihan dirinya, karena tidak semua orang sempurna, ada lebih ada kurangnya, maka kita fokus pada kelebihan kita. Apa kelebihan kita? Maka itulah yang akan kita kembangkan. Untuk hal yang kurang baik, maka kita juga harus menguatkan dengan hal-hal yang baik, sehingga kita akan memiliki kepribadian yang lebih baik. Kognisi, yaitu bagaimana cara kita mengelola hal-hal yang positif, inilah yang harus kita kembangkan. Kemudian anak-anakku, adik-adik pelajar, jadilah pelajar yang pembelajar. Janganlah kita gagal 2 kali, janganlah kita menghadapi persoalan yang itu juga yang akan membuat kita menderita. Carilah solusi-solusi. Jika hal yang terjadi itu kurang menyenangkan, maka kita harus mencari tahu bagaimana agar kita tidak terjadi 2 kali dengan hal yang sama. Buatlah konsep diri yang positif, seperti tadi, masukkan pengetahuan terhadap diri kita dengan hal-hal yang positif. Kalaupun ada yang negatif, maka kita harus membuangnya dan kita harus memasukkan hal-hal yang positif terhadap kognisi kita. Kemudian asah potensi diri kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menambah kemampuan kita, untuk menambah kompetensi kita. Kemudian fokus pada peningkatan prestasi. Apa yang bisa kita lakukan, itulah yang kita asah. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah berputus asa. Berjuanglah terus karena perubahan sedikit pun itu adalah suatu prestasi. Kemudian bangun komunikasi yang baik. Nah, adik-adik, tentu berkomunikasi adalah menjadi satu di antara opsi penyelesaian permasalahan. Komunikasi yang baik yang menyenangkan, apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu senyum yang baik, begitu ya, senyum yang menyenangkan. Tentu akan membuat orang lain pun nyaman berada dengan kita, senang berkomunikasi dengan kita. Kemudian, sikapi bullying dengan atau dari sisi positif. Saya pernah mengajar ketika di dalam kelas ada satu anak dipanggil nama ayahnya. Anak itu tidak terima karena merasa dihina, dicela, dan anak yang memanggil dengan nama ayahnya itu semakin senang ketika melihat anak yang dibulinya tersebut marah, begitu ya. Nah, ini tentu juga bukan hal yang baik. Yang saya lakukan adalah membangun sisi positif dari anak yang dibuli. Saya katakan, kamu tak perlu marah, anggap saja anak yang sedang
mengatai nama ayahmu, dia sedang mengingatkan bahwa dia adalah satu teman di antara satu kelasmu yang begitu ingat dan sayang sehingga memanggil kamu dengan nama bapakmu. Berarti ketika anak tersebut memanggil kamu dengan bapakmu, dialah yang paling ingat dan anggap saja bahwa anak tersebut begitu sayang dengan bapakmu. Maka membangun sikap yang positif tersebut membuat anak yang dibuli dan sempat emosinya hampir meledak itu meredam. Dan kemudian saya katakan kepada anak yang membuli, apakah kamu tidak memiliki bapak? Maka ketika bapakmu dipanggil, tentu harapannya adalah kamu merasa bangga dengan apa yang disampaikan oleh teman-temanmu bahwa bapak kamu masih diingat oleh temanmu. Ini menjadi satu hal yang positif sehingga teman yang membuli, saya sampaikan kamu luar biasa sekali karena kamu ingat nama bapak temanmu. Siapa nama bapakmu? Dia diam dan teman-teman lain tersenyum. Inilah satu proses, satu upaya yang dilakukan untuk membangun sisi positif atau bagaimana kita berpikir positif dari perilaku-perilaku bully yang menimpa kita. Kemudian perlakukan si pembuli secara manusiawi dan empati karena bisa saja orang yang membuli tersebut dia sebenarnya kurang perhatian dan kasih sayang dari para orang tuanya. Atau mungkin juga dia mendapatkan perlakuan yang kasar dari para orang tuanya. Berani bersikap tegas dan selalu berpegang pada norma. Artinya, tentu kita tidak memberikan satu statement bahwa bully itu adalah benar, maka kita harus tegas. Mencela, mencaci, memaki adalah tindakan yang tidak baik, dan kita harus berpegang terus kepada norma. Hal-hal yang baiklah yang harus kita lakukan dan hindarilah hal-hal yang tidak baik. Simpulannya adalah para peserta didik, adik-adikku, anak-anakku, membangun karakter individu yang memiliki self-concept yang positif, ini sangat penting sekali. Yaitu satu, milikilah keyakinan bahwa diri kita mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Yang kedua, milikilah perasaan yang sama seperti yang ingin kita rasakan dari orang lain. Andaikan kita ingin diperlakukan baik, maka perlakukanlah juga orang lain dengan baik. Jika ingin kita mendapatkan kasih sayang, maka jangan lupa kita pun harus memberikan kasih sayang kepada orang lain. Bukan hanya kepada manusia, namun juga terhadap binatang dan tumbuhan misalnya. Yang ketiga, milikilah keinginan untuk selalu introspeksi diri dan kemampuan untuk memperbaiki diri. Potensi setiap orang itu tentu ada. Yang lebih baik adalah bagaimana membangun potensi tersebut menjadi kompetensi, menjadi kemampuan yang akhirnya dapat menjadi satu modal bagi kita di masa mendatang. Dengan kompetensi itulah seseorang akan mampu menunjukkan jati dirinya, menunjukkan kemampuannya, dan akan hidup lebih sejahtera. Apa yang disampaikan tentu belum seluruhnya bisa diurai di dalam kesempatan ini dengan keterbatasan yang saya miliki. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi satu tambahan wawasan. Semoga kita bisa berdiskusi di lain kesempatan sehingga akan lebih maksimal wawasan dan pengetahuan yang kita miliki. Semangat terus adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar, tingkatkan rasa percaya diri dengan menumbuhkan, mengembangkan potensi menjadi kompetensi. Hiduplah dengan lebih baik, jalankan nilai-nilai agama, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai hukum, taatilah dengan baik pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.